terima kasih ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur, berterima kasih kehadirat-Mu. Engkau senantiasa menuntun kami dalam perjalanan hidup kami. Kami telah memberikan pujian dan penyembahan kami. Kami telah mengakui dosa-dosa kami di hadapan-Mu, dan kami telah memohon ampun atas semua kesalahan kami. Saatnya kami untuk datang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah hamba-Mu ini mampu menyampaikan dalam bahasa yang sederhana, dan umat-Mu mampu menangkapnya, menangkap kebenaran firman. Berfirmanlah Engkau kepada kami Bapa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Renungan kita di Minggu 16 Agustus terambil dari kitab Matius pasal 22 ayatnya yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Kalau sudah dapat, kita akan membacanya secara beresponsoria. Saya akan memulai ayat yang bernomor genap, Bapak Ibu ayat yang bernomor ganjil, dan ayat 40, ayat terakhir nanti kita sama-sama. Saya mulai. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu dibungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, sama dengan itu, ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40 kita sama-sama. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum dan kitab para nabi. Besok kita akan merayakan hari kemerdekaan kita yang ke-75. Artinya sudah tua sekali kita. Negara ini sudah tua. Jadi kita sama-sama tahu, kita pernah belajar di sekolah bahwa negara Indonesia ini juga mempunyai dua dasar hukum, yaitu apa? Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Alkitab ini, firman Tuhan, juga menuntun kita. Tetapi hanya ada dua dasar hukumnya. Dan inilah yang sedang kita bahas, dan ini sangat sulit. Pada kedua hukum inilah tergantung hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu tahu di mana hukum Taurat itu? Hukum Taurat itu ada di kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itu kitab-kitab Taurat. Dan kitab para nabi yang dimaksud di sini yang mana? Mulai dari kitab Yosua sampai dengan kepada kitab Maleaki. Saya mau bertanya, kalau begitu kitab Matius sampai Wahyu masuk enggak? Tidak. Kenapa? Karena pada saat Yesus berbicara, kitab Matius sampai dengan Wahyu belum ditulis. Jadi Alkitab itu hanya tergantung di dalam dua hukum tadi. Melalui kebenaran firman ini kita sama-sama belajar bahwa kekristenan tujuannya bukan kita miskin, doa, lalu kaya, bukan. Kekristenan bukan tujuannya Bapak Ibu sakit, doa kesembuhan, lalu sembuh. Bukan. Bukan itu. Bukan itu tujuan kita menjadi Kristen. Kalau itu yang menjadi tujuan kita, menjadi kaya, menjadi sembuh, kekristenan kita perlu dipertanyakan. Kita itu akan menjadi picik. Disinilah yang menjadi tujuan kekristenan kita, di dua dasar hukum ini. Kalau Anda miskin, bangkrut, tiba-tiba jadi karena Anda berdoa, Anda dipulihkan, Anda kaya, atau gara-gara Anda sakit, doa kesembuhan, sembuh.
Itu sangat rendah Bapak Ibu. Doa kesembuhan itu ada batasnya. Doa kesembuhan itu ada limitnya. Jadi ada ilustrasi seorang nenek-nenek berumur 78 tahun. Datang dia kepada seorang pendeta. Pak pendeta, ya, saya minta didoakan. Wah, doakan apa lagi Oma? Pendeta bilang kepada nenek ini, doakanlah mama saya. Pendeta kaget, ini nenek-nenek sudah 78 tahun. Mamanya 98 tahun. Doakan apa? Doa minta kesembuhan. Kesembuhan apa? Dari penyakit. Pendetanya bilang ke dia, Mama, kalau bisa kau punya mama itu doakan saja terima Yesus. Sudah, dia bilang. Paksa doakan dia. Dua pendeta manjur. Si Oma tadi sembuh. Tuhan kasih sampai 110 tahun. Sakit lagi. Dua hamba Tuhan tadi manjur lagi. Tuhan jawab sampai 130 tahun. Kan ini kan bingung kan? Kalau seandainya Tuhan Yesus bertanya kepada kita, mau dibawa kemana hubungan kita? Kok kamunya nunda-nunda? Jadi hati-hati. Doa kesembuhan itu juga ada limitnya, ada batasnya. Sama dengan kita juga meminta kekayaan. Ada batasnya, ada limitnya. Bapak Ibu niat masuk surga toh? Tahu kan apa yang harus dilakukan kalau kita masuk surga? Bapak Ibu jawab sendiri. Jadi kekristenan itu bukan masalah doa kesembuhan, bukan kemampuan berbahasa roh, bukan masalah mujizat, bukan soal kaya. Tetapi tujuan Kristen itu bahwa kita bisa hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih membuat saya dan saudara menjadi Kristen yang sempurna. Amin. Kalau saudara ingin mempunyai karunia-karunia, belajarlah dari jemaat Korintus. Ada itu ditulis Paulus di 1 Korintus. 1 Korintus, Paulus menuliskan 2 pasal, pasal 12 dan pasal 14 tentang karunia-karunia. Tetapi di tengahnya Rasul Paulus menyelipkan di pasal 13 tadi berbicara tentang kasih. Karena apa? Karena pada zaman itu jemaat Korintus itu memiliki karunia yang luar biasa. Tetapi ada satu kelemahan di mereka. Mereka suka berantem, suka berdebat yang mengakibatkan perpecahan. Makanya Paulus menyelipkan satu pasal 13 di antara pasal 12 dan pasal 14 yang berbicara tentang karunia-karunia tadi. Saya ingatkan kembali bahwa kesembuhan, kekayaan bukan nilai Kristen. Hidup dalam kasih, itulah yang menjadi nilai kita. Jika orang yang non-Kristen, katakanlah kawan kita yang Muslim, yang Buddha, yang Hindu sakit, doa kesembuhan, dia sembuh, ada sukacita tidak? Kawan kita yang tidak mengenal Kristus, bangkrut, doa, tiba-tiba dipulihkan kaya, ada sukacita tidak? Apa bedanya dengan kita? Kalau kita hanya sakit, doa kesembuhan, kita lalu sembuh, kita memiliki sukacita. Tapi nilai kita bukan di kesembuhannya. Saya mau bilang, kalau Bapak Ibu membalas kejahatan dengan kebaikan, itulah nilai kita. Ada sukacita di situ.
kita berbeda dengan yang lain. Kenapa kalau kita sakit, doa kesembuhan, ada sukacita? Itu hanya sukacita di dalam diri kita. Tetapi Tuhan tidak meletakkan sukacitanya pada kesembuhan. Tuhan tidak pernah meletakkan sukacitanya pada kesembuhan kita. Tetapi Tuhan bersukacita ketika ada di antara kita sakit lalu bertobat. Sehingga seisi surga pun bersorak-sorai. Tidak percaya, saya kasih contohnya. Kisah 10 orang berpenyakit kusta yang datang kepada Yesus. 10 orang itu sembuh kah tidak? Sembuh kan? Yang datang kepada Yesus berapa orang? 1. Yesus tidak pernah meletakkan sukacitanya pada kesembuhan. Tetapi Yesus meletakkan sukacitanya ketika kita berbalik, bertobat dan mengikuti Dia. Jadi hati-hati. Bukan soal jumlah, bukan soal kuantitas. 1:9. Semua kita di sini menerima berkat dari Tuhan sesuai dengan porsi kita. Tapi belum tentu kita bisa masuk ke surga. 1:9. Kita mau masuk ke mana? Yang 90% tadi kah? Atau yang 10%? Makanya Tuhan Yesus di perikop ini menekankan bahwa kekristenan itu ada di 2 dasar hukum ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dia mau ingin lihat kita, apakah motivasi di dalam hatimu, apakah jiwamu sungguh-sungguh memberi hidupmu kepada Tuhan, dan akal budimu apakah engkau pergunakan untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Seringkali kita terkecoh dengan ajaran-ajaran yang menyenangkan kuping, pengajaran yang tidak benar. Berilah persembahan agar kamu diberkati 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Saya mau bilang jangan asal kutip ayat-ayat. Kita memberi karena kita telah terlebih dahulu diberi. Kalau Bapak Ibu memberi supaya dapat kembali, saya mau bilang itu mental pesugihan. Kita sama-sama tahu kan? Mental pesugihan, kalau kita kasih, kita bakal dapat. Tapi sebagai seorang Kristen, kita memberi karena kita terlebih dahulu telah diberi. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan dengan benar, memahami bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Apa artinya kalau kita bernyanyi seperti rusa rindu sungaimu? Tapi kalau kita nggak peduli, tidak belajar kebenaran firman Tuhan, tidak mau berdoa bersujud di pagi hari, bersaat teduh, tetapi dengan semangatnya kita menyanyikan lagu tadi seperti rusa rindukan sungai. Contoh sederhana yang aplikatif. Kalau rata-rata orang Kristen survei membuktikan pas dia mau berangkat ke gereja di tengah jalan, Alkitabnya ketinggalan. Survei membuktikan orang Kristen tadi balik nggak ke rumahnya untuk mengambil Alkitabnya. Tetapi ketika dia berjalan menuju gereja di tengah jalan, dia ingat dompetnya, HP-nya ketinggalan.
99% survei membuktikan orang Kristen tadi balik ke rumahnya untuk mengambil HP-nya, mengambil dompetnya. Begitu masuk ke gereja dia nyanyi, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Kan itu. Ini yang ingin ditentang Yesus. Benar nggak kita mengasihi dia? Makanya Yesus bilang, kasihlah Tuhan Allah dengan segenap. Karena nilai kekristenan itu tidak terletak pada kesembuhan. Bulan Juli lalu saya berbicara di sini tentang iman. Saya katakan bahwa berbahagialah Bapak Ibu masih mampu bertahan kepada Yesus sekalipun penyakitmu tidak sembuh, sekalipun kanker tidak sembuh. Karena apa? Karena kanker itu bukan masalah fatal, itu bukan masalah serius. Yang menjadi masalah serius adalah dosa. Dosalah yang membuat Bapak Ibu putus hubungan dengan Tuhan, bukan kanker, bukan keterpurukan. Putus hubungan dengan Kristus membuat kita tidak bernilai. Betapa malangnya saudara-saudara terkasih, termasuk saya juga, jika di kemudian hari kita putus hubungan dengan Tuhan. Pernah dengar kisah anak hilang toh? Di Alkitab, anak hilang, dia minta ke bapaknya hartanya, dia poya-poyakan kepada pelacur, akhirnya bangkrut. Dia kembali, tapi malu. Akhirnya dia bekerja di apa? Di peternakan babi. Pemilik peternakan larang dia makan nasi babi. Lebih berharga mana? Babi atau dia? Lebih berharga babi. Itulah dia putus hubungan dengan bapaknya. Kalau babi mati, masuk surga apa masuk neraka? Masuk perut. Tapi kalau kita mati dalam situasi kita putus hubungan dengan Tuhan, pasti kita akan ke neraka. Dan di neraka kita akan nyesal, ya Tuhan, kenapa nggak saya jadi babi dulu? Kan itu, kalau kita berada di neraka. Jadi Bapak Ibu, itulah makanya Yesus berkata bahwa di luar aku kamu tidak mampu berbuat apa-apa. Amin. Tepuk tangan. Jadi yang kedua, pengharapan kita pun ada pada Tuhan. Pengharapan apa? Pengharapan hidup kekal. Ini penting bagi kita. Kita jangan seperti orang bodoh. Dia meletakkan pengharapannya kepada sesuatu yang tidak benar. Dia putus asa, lari ke mana? Ke narkoba. Dia lari ke mana? Ke seks bebas. Dia lari ke mana? Begitu harapannya putus. Dia lari ke miras. Yang paling ringan dia lari ke rokok. Jadi hati-hati, rokok ini pun berbahaya. Berhentilah merokok. Saya memang belum bisa berhenti Bapak Ibu, masih sekali-sekali ada merokok lah. Saya juga tidak munafik. Sekali-sekali. Jadi kalau ada yang menawarimu, nah rokok, tolaklah. Kalau dia bilang, kau banci katanya, bilang sama dia, kau yang banci. Pemerintah bilang di situ merokok dapat menyebabkan titik-titik impotensi. Kamu yang menuju banci.
Nah itu, bilangin hati-hati. Maaf, saya juga masih merokok, tapi sekali-sekali. Jadi ini juga sindiran ke saya juga. Jadi yang merokok jangan merasa tersindir lah. Jadi bergantung jangan sama benda yang salah, ya kan? Jangan bergantung kepada hal-hal yang berat tadi, yang merusak masa depan kita. Anda itu anak Tuhan loh, bukan anak gampangan yang ditebus dengan mahal. Jadi letakkanlah pengharapanmu pada Kristus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Kenapa kita harus mengasihi Dia? Itu dia. Karena nats penuntun kita pun tadi lebih fokus kepada mengasihi Tuhan Allah. Kenapa kita harus mengasihi Dia? Karena sesungguhnya Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Itu dia jawabannya. Dia turun ke bumi ini menebus manusia ini. Dan ingat bahwa Dia menebus kita bukan pada saat kita dalam keadaan baik. Kalau bahasa kasarnya, Dia menebus kita pada saat kita menjijikkan, pada saat kita sejelek-jeleknya. Itu dia. Jadi Dia tebus kita bukan pada saat posisi kita lagi baik, tapi posisi kita pada saat sangat menjijikkan, sangat menjelekkan. Kalau Tuhan-Tuhan lain, ilahi-ilahi lain di tempat yang lain, duduk-duduk aja dia di atas, nggak mau dia turun. Cuma Tuhan Yesus yang mau melakukannya. Jadi saya mau bilang, kalau Anda mau belajar kasih, belajarlah kepada Tuhan Yesus. Kalau belajar kepada yang lain, Anda sedang digembalakan oleh setan. Bapak Ibu, setelah mengasihi Yesus, nah ini yang penting tadi. Setelah kita mengasihi Tuhan, barulah kita mengasihi sesama kita. Mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri sendiri. Mana yang lebih dahulu? Mengasihi sesamakah atau mengasihi diri sendiri? Mengasihi diri sendiri dulu. Itu yang penting. Karena kalau saya mau mengasihi orang lain, berarti standar yang saya gunakan untuk mengasihi orang lain adalah standar yang saya pakai untuk mengasihi diri saya sendiri. Jadi itu makanya kita terlebih dahulu mengasihi diri kita sendiri. Kenapa ada orang yang suka memaki istrinya, memaki suaminya, memaki-maki anaknya, bahkan memaki-maki orang lain? Kalau kita pernah dimaki-maki orang di sini, sesungguhnya dia sedang tidak mengasihi dirinya sendiri. Nah, itulah dia. Kenapa kita membalas kejahatan dengan kebaikan? Karena kita mengasihi diri kita sendiri. Kita tidak mau orang lain berbuat itu kepada kita. Ini yang berat. Secara kedagingan memang kita tidak akan mampu ini. Tetapi mintalah tuntunan Roh Kudus agar kita bisa bertahan melakukannya. Adakah di antara kita, ini kan bapak-bapak juga sudah berkeluarga, yang saat ini mungkin lagi tidak senang dengan pasangannya, yang kecewa dengan perkawinannya. Jika saudara sedang kecewa dengan perkawinanmu, hati-hati, saudara pun sedang digembalakan oleh setan. Saya mau ingatkan kita kembali, karena kita berjauhan dengan pasangan kita, siapapun istrimu, siapapun suamimu, engkau yang pilih sendiri, dan yakinlah engkau tidak salah pilih. Jadi jangan pernah berniat menggantinya, apalagi buka cabang. Kita kan di sini jauh, buka cabang ini yang berat. Hati-hatilah.
Jadi salah satu ciri orang pengecut dan paling bodoh di dunia ini menurut Tuhan adalah orang yang tidak setia. Bahasa kerennya sekarang, orang yang suka selingkuh. Salah satu ciri orang yang paling dibenci oleh Tuhan, paling bodoh lagi. Dan salah satu poin yang membuat kita bernilai di mata Tuhan, jika kita mampu setia. Setia kepada Tuhan Allah dan setia kepada komitmen kita. Karena apa? Karena kesetiaan tadi mengandung unsur kesucian, kekudusan, kebenaran. Ini dia. Kita harus ada itu untuk kita bisa mengasihi diri kita dan mengasihi orang lain. Sehingga ketika setinggi apapun godaan datang menggodamu, engkau mampu bertahan. Sekalipun misalnya kau yakin, tidak ada yang melihatnya, karena ini aman, tidak ada yang melihatnya. Jika engkau tahu itu dosa dan kau tetap melakukannya, saya mau bilang, kau sedang menyakiti dirimu sendiri. Satu lagi contohnya, pernah dengar cerita Yusuf di rumah Potifar? Ya kan? Kalau nggak tahu berarti kebangetan, kita nggak baca kitab kita. Jadi gimana ceritanya? Jadi biarlah saya bikin ceritanya kayak di sinetron Indosiar lah. Jadi Yusuf tinggal di rumah Potifar, katakanlah kayak di Heksagon ini luas. Suaminya si perempuan ini, si Potifar, sedang dinas luar ke Jakarta. Istrinya tertarik dengan si Pucuk. Jadi Alkitab bilang dia punya enam pembantu perempuan, 6 pembantu laki-laki. Pembantu perempuan, istrinya Potifar panggil pembantu perempuannya, "Mace, kau pergi ke Sorong beli garam." Terus laki-laki, pembantunya laki-laki 6 orang dipanggil, kecuali Yusuf, "Kau pergi beli rokok ke Manokwari." Sehingga Heksagon ini sepi. Tidak ada yang tahu kalau seandainya Yusuf menerima tawaran dari Potifar. Tapi apa yang terjadi? Kita sama-sama tahu ceritanya kan? Yusuf lari. Lari kemana? Lari ke perempuan itu kah atau lari keluar? Lari meninggalkan perempuan tadi. Dan saya mau bilang ini lebih hebat daripada kisah kebangkitan Lazarus. Sekaligus ini mengajarkan bukti bahwa mengasihi diri sendiri bisa mengasihi orang lain. Kenapa? Yusuf membuktikan bahwa dia mengasihi Potifar. Dia tidak mengganggu apa yang menjadi milik Potifar. Kasih kan? Ini bukti yang paling tinggi. Makanya ketika kita mengasihi diri sendiri, standar kita tinggi, itulah yang kita pakai kepada orang lain. Jadi kalau Bapak Ibu mau melihat orang, jangan melihat ketika berdiri di mimbar ini kayak saya. Jangan lihat ketika saya berdiri di mimbar ini. Kalau melihat Pak Maksi, jangan lihat dia ketika berdiri di atas mimbar tadi. Atau kalau mau melihat Ibu Risna sesungguhnya, jangan lihat ketika dia memimpin pujian. Jangan lihat saya pada saat seperti ini. Saya nggak rohani. Ini penting. Karena apa? Karena orang pembohong, orang jahat, ketika dia beribadah, rohaninya minta ampun, kesalehannya minta ampun, ya kan? Ini dia. Orang jahat, orang pembohong, ketika berdiri di sini, salehnya minta ampun. Jadi jangan melihat ketika dia beribadah.
Karena kekristenan itu bukan sekedar retorika Bapak Ibu, bukan sekedar teori. Ada cerita lagi, ada bapak-bapak rajin beribadah ini, tiap minggu beribadah, asal nyanyi di gereja penyembahan pujian. Kau Bapakku yang baik, tangannya gemetaran, mengerti bahasa tetesan air mata, gemetaran. Pulang ke rumah, gantian istrinya yang gemetaran, anaknya yang nangis. Kenapa? Karena ringan tangan. Nah itulah. Jadi jangan melihat seseorang. Saya katakan, saya pribadi, jangan lihat saya ketika saya berdiri di sini. Lihatlah ketika saya ada di rumah. Demikian juga kita. Saya tidak akan melihat Pak Lambung misalnya ketika akan berdiri, saya tidak akan lihat dia berdiri di sini. Tapi saya akan lihat dia ketika dia ada di rumah. Karena dari rumah itulah kita membagikan kasih kita kepada orang lain. Kalau kita tidak mampu mengasihi diri kita sendiri, tidak mampu mengasihi istri kita, tidak mampu mengasihi suami kita, tidak mampu mengasihi anak kita, maka percuma saya berdiri di sini. Percuma Pak Maksi berdiri di situ. Percuma Ibu Risna juga berdiri di sini. Bapak Ibu bisa kami tipu, tetapi Tuhan tidak bisa, kan? Nah itu. Jadi Bapak Ibu, inilah poin penting. Kita taati apa yang menjadi dua dasar hukum dari kebenaran firman Tuhan. Sama dengan negara ini juga punya aturan, kita taati pemerintah kita. Termasuk penggunaan masker kita pakailah. Masuk kita besok juga upacara memperingati kemerdekaan. Karena firman Tuhan sendiri yang berkata bahwa kita harus taat kepada pemerintah. Kita harus taat semua dengan aturan-aturan pemerintah. Sama dengan kita taat dengan aturan yang tertulis di Alkitab. Dan dijadikan hanya dua saja oleh Yesus Kristus. Di minggu ini juga, mari kita juga sama-sama berdoa buat saudara kita, Ibu Yumina Sedik, yang beberapa hari lalu berduka. Kita akan berdoa bersama-sama. Semoga keluarga Ibu Yumina diberi kekuatan dan penghiburan. Jadi Bapak Ibu, biarlah kebenaran firman itu bisa menjadi modal kita melangkah ke depan. Shalom.